Sobat Profan, welcome back to Property and Fun YouTube channel. Sobat Profan, hunian dengan lokasi strategis, fasilitas lengkap, mudah diakses, dan ekonomis, dewasa ini menjadi syarat mutlak bagi masyarakat dalam mencari hunian. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini lebih didominasi oleh usia produktif yang menuntut efisiensi, baik dalam hal waktu maupun pekerjaan. Karena itu, jika ada hunian yang mampu merangkum semua ekspektasi tersebut, bisa dipastikan hunian ini akan menjadi primadona bagi generasi milenial. Nah, salah satunya seperti kawasan hunian kece yang akan kita ulas pada episode kali ini, bosku. Selain mengusung konsep one stop living yang memadukan hunian komersial, bisnis, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan, kawasan ini juga memiliki lokasi yang cukup strategis dengan akses exit tol Bitung. Dan yang pasti, dengan berbagai kelebihan tersebut, unit-unit rumahnya ditawarkan dengan harga sangat kompetitif. Wih, leuga ya sobat. Skuy, simak terus tayangannya sampai selesai ya. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Berbekal pengalaman mengembangkan properti berskala kota sejak tahun 2004 di Gading Serpong, Paramount Land kembali hadir dengan sebuah pengembangan properti yang terintegrasi dan berskala kota bertajuk Paramount Petals. Kawasan pengembangan skala kota seluas 300 hektar di sebelah barat Jakarta, tepatnya di wilayah Bitung, Kabupaten Tangerang ini, perencanaannya nggak main-main loh sobat, karena dirancang oleh Master Planner Global ICOM. Portofolio ICOM sendiri di Indonesia sudah cukup banyak yang populer, sebut saja Nava Park di BSD City atau New Garuda Wisnu Kencana di Bali. Oh iya, nama Petal sendiri disadur dari bahasa asing yang berarti kelopak bunga. Kembali ke Paramount Petals, kawasan hunian yang disebut-sebut akan menjadi duplikasi dari kawasan Paramount Land di Gading Serpong ini akan mengusung konsep Compact City yang merangkum berbagai produk properti mulai dari rumah, apartemen, perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjangnya. Sebagai tahap awal pengembangan, Paramount Petals akan meluncurkan 7 klaster, di mana klaster pertama yaitu Aster yang menghimpun sebanyak 254 unit rumah berbagai tipe dengan harga mulai dari 600 jutaan sampai dengan 1,1 miliar rupiah. Unit-unit di klaster Aster nantinya dirancang dengan konsep high selling dan opsi mezzanine. Yang menarik, Paramount Petals ini belum diluncurkan ke publik loh sobat, namun proses pembangunannya telah dilakukan sejak awal tahun 2020 lalu. Di antaranya beberapa unit rumah contoh Jalan Boulevard, Marketing Galeri, serta gerbang perumahan. Komponen warna pada interior dan eksterior unit-unit rumah Aster juga lebih didominasi warna-warna cerah. Selain lebih nyaman, pemilihan warna ini sekaligus untuk memaksimalkan kesan cerah dan luas bagi hunian berukuran minimalis. Warna-warna cerah juga dianggap dapat memudahkan si penghuni rumah dalam memilih furniture yang tepat sehingga menampilkan kesan harmonis. Unit-unit di klaster Aster mengusung konsep modern minimalis. Aplikasi ini dituangkan mulai dari penataan lanskap, taman-taman maupun arsitektur bangunannya. Karena itu, unit-unit rumah di klaster Aster tidak memiliki pagar, menyatu langsung dengan taman dan carport.
Komponen warna pada interior dan eksterior unit-unit rumah Aster juga lebih didominasi warna-warna cerah. Selain lebih nyaman, pemilihan warna ini sekaligus untuk memaksimalkan kesan cerah dan luas bagi hunian berukuran minimalis. Warna-warna cerah juga dianggap dapat memudahkan si penghuni rumah dalam memilih furniture yang tepat sehingga menampilkan kesan harmonis. Setiap rumah di Aster dilengkapi dengan 2-3 kamar tidur, teras minimalis, living room, ruang makan, dan dapur. Hunian ini sengaja dirancang untuk membidik segmen pasar keluarga muda yang menginginkan hunian minimalis namun tetap berkelas. Pengimplementasian segmen ini terdeskripsi dengan baik pada show unit yang mengusung konsep kontemporer. Pada hunian tipe 6x10 misalnya, dari segi tampilan, meskipun tampak seperti rumah berlantai 2, rumah ini sebenarnya hanya terdiri dari satu lantai saja. Efek ini muncul karena rumah ini memiliki ceiling yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6-7 meter. Dengan luas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi, rumah ini merangkum 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, lengkap dengan mezzanine yang membuat ruangan terasa lebih luas karena dapat dimanfaatkan untuk kamar tidur ataupun ruang kerja. Tak hanya itu, jika biasanya rumah-rumah minimalis tipe 36 keberadaan dapur terbukanya terdapat di halaman belakang rumah, pada rumah contoh Aster 6x10 ini dapur justru berada di dalam rumah. Dengan demikian, si pemilik dapat memasak dengan nyaman. Kedua kamar tidur juga terasa sangat nyaman karena ukurannya yang cukup luas, khususnya kamar tidur utama. Yang tak kalah memukau dari rumah minimalis kebanyakan, kamar mandi di rumah ini cukup kece dan elegan meski berbatas ukuran, salah satunya dengan penempatan sebuah wastafel. Seperti rumah pada umumnya, dalam rumah ini ruang tamu menjadi ruang pertama yang menyambut tamu saat memasuki rumah. Ruang tamu sengaja disatukan dengan ruang keluarga. Selain fungsinya yang bisa disatukan, penyatuan ini dapat memaksimalkan ruang. Serupa dengan tipe 6x10, pada rumah contoh tipe 6x12, tampilan rumah juga tampak seperti rumah berlantai 2, meskipun terdiri dari satu lantai. Dengan luas lahan 72 meter persegi dan luas bangunan 43 meter persegi, rumah ini merangkum 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, serta mezzanine. Ukuran rumah 6x12 sendiri saat ini cukup familiar terutama di kawasan perkotaan. Sebab meski tidak terlalu luas, ukuran ini dianggap paling ideal untuk mencukupi kebutuhan hunian minimal sebuah rumah. Oh iya, ruang tamu atau ruang keluarga, ruang makan dan dapur ditata dengan konsep open plan atau ruang terbuka. Konsep ini membuat ruang terasa lebih lega karena terbebas dari dinding pembatas. Ketiga kamar tidur juga diletakkan segaris bersebelahan dengan area open plan sebagai pusat pertemuannya. Yang menarik, seluruh unit di Aster Paramount Petals terdapat sisa lahan di belakang rumah yang bisa dimanfaatkan untuk taman, tempat bermain anak, kebun buah, tempat bersantai, atau fungsi lainnya. Asik ya! Nah, Sobat Profan, demikianlah review mengenai 2 rumah di klaster Aster, kawasan hunian Paramount Petals kali ini. Bagi kalian yang saat ini sedang mencari referensi hunian berkelas dengan suasana yang nyaman dan juga ekonomis, semoga ulasan rumah kali ini bisa menjadi rujukan bagi sobat sekalian. Kita bertemu lagi pada konten-konten berikutnya, Sobat.